Oke. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. lanjutkan materinya. Tadi kita sudah membahas determinan dari metode Sarus, lalu metode OBE atau operasi baris elementer. Yang selanjutnya kita masih membahas contoh operasi baris elementer ya, determinan menggunakan operasi baris elementer. Oke, yang selanjutnya nanti ada metode kofaktor. Oke, di sini karena saya ulangi lagi intisari dari membuat determinan menggunakan operasi baris elementer OBE. Kenapa? Karena OBE itu membuat metrik segitiga. Sehingga cara menghitung metrik determinan dari metrik segitiga, determinan metrik segitiga itu hanya mengalihkan elemen diagonal. Oke, jadi sangat mudah. Contohnya misalnya di sini 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 5, 6. Oke, di sini kita tahu ini adalah, ini 0 ya. Matriks diagonal, sehingga untuk menghitungnya hanya mengalihkan diagonal saja di sini, sehingga determinan A sama dengan, misalnya ini A ya, determinan A menjadi 1 kali 4 kali 6, oke, atau sama dengan 24. Hanya seperti itu. Jadi OBE itu membuat seperti itu. Kita ulangi lagi contoh yang ketiga. Di sini ada metrik A yaitu 210, 121, 012. Oke, yang pertama di sini adalah menggunakan pertukaran baris, yaitu baris 2 dan baris 1 ini ditukar. Seperti materi sebelumnya bahwa pertukaran baris adalah harus dikalikan dengan dengan negatifnya seperti ini, yaitu dengan mengalihkan negatif hasilnya. Oke, di sini kita tak lupa melakukan perkalian negatif ya, dikasih tanda dulu. Yang selanjutnya adalah, oke, saya tulis dulu ini 121 210 121 210. Oke, 210 012. Oke. Dan di sini terlihat bahwa baris kedua yang sebelah kiri ini adalah kelipatan dari baris pertama yang sebelah kiri. Oke. Nah, dari sini kelihatan bahwa 1 dikali 2, sama ya, berarti tinggal dikurangi. Berarti min 2 kali baris pertama ditambahkan baris kedua. Ini nih intinya hanya untuk menolkan si 2 ini. Si 2 ini kita nolkan, gimana caranya. Nah, gitu ya. Kayak sehingga min 2 baris pertama kali baris kedua. 1 dikali min 2, 2 ditambah 2, 0. Oke, betul. 2 dikali min 2 jadi min 4 tambah 1 jadi min 3. Oke, benar. 1 kali min 2 tambah 0 ya min 2 ya. Oke, baris ketiga tidak ada. Di sini operasinya perkalian dari maksudnya baris kelipatan baris yang lain lalu dijumlahkan baris yang kita tuju, sehingga di sini tidak ada penambahan, pengurangan atau perlakuan yang lain dari metrik ini nantinya. Jadi determinannya akan sama ya, sehingga di sini tidak dikalikan atau diapapun hasil negatif. Yang selanjutnya sudah 0 di sini. Ternyata paling kiri sudah 0 sehingga aman. Yang selanjutnya adalah, oke, di sini kita buat 0, tetapi susah. Min 3 dibagi 3 lalu dikalikan ditambah 1. Itu susah untuk yang ini. Jadi bentuk metriknya nanti tidak bilangan bulat, jadi agak males lihatnya. Maka di sini kita tukarkan dulu, karena 1 dan 3 ini kelipatan, maka ditukarkan baris. Oke, barisnya ditukar sehingga kalau baris tukar itu dikalikan negatif, jadi di sini negatif kali negatif menjadi positif ya. Oke,
Lalu kita buat min 3 ini 0 dari si 1 ini, sehingga 1 ke 3 ya tinggal dikali 3 ya. Oke, dari sini kita dapatkan baris kedua tinggal dikali 3. 1 kali 3, 3 ditambah, oke, ditambah baris ketiga. Nah, di sini jadi 0 sekarang. Lalu 2 kali 3 menjadi 6, 6 tambah min 2 menjadi 4. Oke, betul ya. Di sini sudah menjadi diagonal, oh bukan diagonal, menjadi metrik segitiga. Ini tujuan kita. Oke, ini tujuan. Tujuan adalah metrik segitiga. Nah, di sini. Kalau sudah metrik segitiga, kita langsung hitungan aja. Yaitu elemen dari diagonal kita hitung yaitu 1, 1, 1. Oke, 1 determinannya adalah 1 kali 1 kali 4. 1 kali 1 kali 4, 4. Oke, cukup mudah. Ya. Jadi contohnya hanya seperti itu. Intinya operasi baris elementer adalah gimana caranya membuat metriknya itu bentuk segitiga, lalu setelah itu lalu kita hitungkan. Oke, yang selanjutnya adalah determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, ini tidak mudah, tapi ini sering digunakan untuk metrik yang bentuknya sangat banyak, ukurannya besar lah gitu ya. Oke, ukurannya besar tetapi lebih besar Allah ya. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Oke, ya. Yang selanjutnya ini contohnya, misalkan A adalah metrik seperti ini dengan elemennya dari A11, A12 dan selanjutnya sampai A1 ke N dan barisnya juga sampai baris A1, A21 menjadi AN1 sampai N ya, barisnya sampai N, kolomnya sampai N, barisnya sampai N. Nah, beberapa definisi yang perlu diketahui. Di sini MIJ, ya, MIJ ya, disebut minor dari I ke J, yaitu determinan dari metrik A, oke, dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J pada metrik A. Nah, di sini cukup mudah karena di sini hanya menghilangkan baris ke I dan kolom ke J menjadi suatu metrik yang baru, lalu kita cari determinannya, yaitu di sini dicontohkan bahwa ada sebuah metrik A yang isinya adalah 210, 121 dan 012. Oke, di sini baris kita ingin menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga, artinya M ke baris pertama dan ketiga itu kita coret baris pertamanya dan kolom ketiganya kita coret, didapatkan sebuah metrik yang baru yaitu 1201. Oke, lalu determinan dari metrik minor ini berapa? Yaitu 1 ya. Oke, seperti itu. Contoh di sini ada metrik CIJ dinamakan kofaktor dari IJ yaitu min 1 pangkat I tambah J kali minornya. Oke, maksudnya apa? Jadi intinya seperti ini aja, lebih gampang seperti ini, yaitu kofaktor, cari kofaktor ini, yaitu misalnya C21, oke biar beda sama yang di sini, jangan 21 ya, misalnya 23. 23 artinya di sini min 1, oke, pangkat 2 sama 3-nya kita tambahkan. 2 tambah 3, lalu dikalikan dari MIJ-nya yang tadi sudah dihitung. Oke, kita cari MIJ-nya dulu. M23 ya, berarti 23 artinya di sini 23 baris kedua, kolom ketiga. Nah, sisanya 2101. 2101 sama dengan berapa nih? 2 kali 1 kurangi 0, berarti 2. Oke, didapat M-nya, IJ-nya 0, sehingga
Sehingga si C23-nya sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 3 dikali 2. Sehingga 2 tambah 1 5 ya, pangkat ganjil berarti masih negatif dikali 2. Berarti maksudnya kayak gini, kan ini min 1. Min 1 ke pangkat 1 min 1, min 1 pangkat 2 1, min 1 pangkat 3 min 1, min 1 pangkat 4 1. Jadi ketika pangkatnya positif, genap maksudnya ya, itu akan menjadi 1, tetapi pangkatnya ganjil menjadi min 1. Oke, seperti itu. Jadi nggak usah dihitung satu-satu. Sehingga ini karena pangkatnya ganjil berarti min 1 ya tetap min 1 ya. Min 1 kali 2 yaitu 2. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau di PowerPoint ini di sini dicontohkan 21 yaitu berarti min 1 pangkat 21, pangkat ganjil lagi berarti ini masih min 1 ya, di sini min 1 lalu dikalikan dengan 2, 1 kali 2, 2 ya. Min 1 kali 2 jadi min 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Secara umum, cara menghitung determinan dengan ekspansi baris dan kolom. Oke. Menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, ini contohnya baris ke I. Jadi maksudnya apa? Jadi metode kofaktor ini hanya menghitung satu baris dari yang ada atau satu baris dari baris yang kolom dari kolom yang ada. Contoh di sini jika menghitung baris ke I, contohnya di sini baris ke berapa ya, maka yang dihitung hanya baris ke itu saja pada kolom yang berbeda-beda. Contohnya di sini, ini A1 ini adalah elemen dari si metrik awalnya, lalu dikalikan dengan kofaktornya yang tadi sudah dihitung, ditambahkan dari elemen pada tempat itu, lalu dikalikan kofaktornya dan selanjutnya sampai selesai dari baris ke itu. Nah, kalau kolom pun sama, dari yang paling atas baris pertama sampai baris terakhir ya. Di sini kita nih misalnya nih elemen dari baris pertama pada kolom ke J, elemen baris kedua pada kolom ke J, jadi turun ke bawah. Nah, di sini juga sampai ke elemen ke N dari baris ke J. Mereka dikali kofaktor masing-masing. Nah, yang sudah kita hitung terlebih dahulu tentunya, Kak. Oke, hitunglah determinan A dengan ekspansi kofaktor A. Nah, oke, saya tulis dulu 210, 121, 012. 210, 121, 012. Oke, di sini kita tulis dulu 012 ya, 12. Oke, benar tidak? 012. Oke, benar sekali. Sehingga untuk mendapatkan determinan A di sini, kita berarti hanya menjumlahkan dari ini, apa sih, ini, apa namanya, elemen dari tempat itu ya, elemen dari tempatnya situ dikalikan kofaktornya. Contohnya di sini pengen kayak di sini baris ketiga ya di sini. Oke, dicontohkan baris ketiga. Oke, kofaktornya belum ada ini. Oke, kofaktornya di Oke. Di sini belum ada ya, berarti kita hitung. Oke, bagus. Yang pertama kita hitung dari kofaktornya. Oke, dari yang pertama baris ketiga misalnya kolom 1 ya. Berarti baris ketiga kolom pertama, berarti baris ketiga kolom pertama. Oke, berarti ini dicoret, sisanya 1 determinan 1 0 2 1 atau sama dengan 1 kali 1 1 ya. Lalu kolom 2, oke, berarti yang sana dihapus dulu. Oke, hapus ini. Oke. Sekarang
yang baris keduanya yang dicoret sini, coret sisanya 2, 1, 2, 0, 1, 1 ya. Oke, determinan dari 2, 0, 1, 1 sama dengan 2 kali 1 ya 2 ya. 1 kali 0, 0. Oke, lanjutkan. Oke, saya hapus lagi supaya tidak mengganggu ketertiban ya. Oke. Yang selanjutnya kolom ketiga, kita coret menjadi 2, 1, 1, 2. Oke, kolom 3. Determinan dari ini kolom 3 ini nggak ada di rumus ya, ini, coret-coretan kita supaya nggak bingung ya, 2, 1, 1, 2. Oke, sama dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 1 kali 1, berarti sama dengan 3. Oke, ini. Lalu yang selanjutnya kofaktornya. Kofaktor dari baris ketiga kolom ke-1 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 1 kali 1 ya. Min 1 pangkat 4 positif kali 1 berarti masih 1. Kalau C32 artinya min 1 pangkat 3 tambah 2 lalu dikalikan 2. Oke, pangkat 4 berarti sudah positif, 32 ini. Pangkat negatif ya. Berarti min 1 kali 2 menjadi min 2. Oke, kalau yang ini C33 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 3 dikali 3. Berarti min 1 pangkat, genap ya, berarti 1 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Kita dapatkan kofaktornya. Oke, selanjutnya adalah menghitung. Oke, saya tulis yang ini tidak salah, saya menjelaskan saja. Ini karena PowerPoint tidak kurang lengkap ya. Saya tuliskan yang lebih rinci, sehingga determinan dari metrik A sama dengan A31 dikalikan C31 ditambahkan A32 kali C32, lalu ditambahkan A33 dikali C33. Oke, yang mana A31? A31, oke, maaf. A31 adalah yang ini, yaitu 0. Berarti 0 dikali 1 ditambahkan yang kedua itu 1 ya. 1 dikali yang ini, min 2. Min 2 ditambahkan yang ketiga ini 2 ya. 2 dikalikan 3. Oke, 3. Berarti 0 ditambah min 2 ditambah 6. Oke, hasilnya 4. Oke, ini sama seperti contoh di sini ya. Cuma kalau di sini dituliskan metriknya, kalau yang saya kita coret-coret dulu. Ya, nggak masalah menggunakan ini dan yang seperti saya. Yang penting maknanya sama. Oke, yang selanjutnya. Ini contoh yang selanjutnya. 0, 1, 2. Oke. Di sini 0, 1, dan 2. Oke, ada contoh yang baru lagi di sini. Kita buktikan kalau menggunakan kolom yang ketiga. Jadi bebas ya, apakah hasilnya sama? Oke, ternyata determinan menggunakan kofaktor dari kolom ketiga. Oke, yang ini sudah ditandain sehingga sigma dari elemen pada kolom ketiga dikali kofaktornya. Oke, elemen 1 baris ke-1 kolom ketiga dikali kofaktornya, elemen dari baris kedua kolom ketiga dikalikan kofaktornya, ditambah elemen dari baris ketiga kolom ketiga ya, si 2 ini dikali kofaktornya. Kalau yang pertama yang paling atas 0, jadi ya udah nggak usah dicari kofaktornya, 0 aja. Lalu ditambah 1 ya di sini, berarti 1 ditulis di sini. Kofaktornya yaitu min 1 pangkat 2/3 ya, dari pangkatnya 2 tambah 3 dikali si minornya yaitu baris kedua, berarti kita coret baris kedua menjadi 2101. 2101. Oke, yang selanjutnya
Yang kolom ketiganya, berarti di sini 2 kita tulis 2 lalu cari kofaktornya, yaitu -1 kali pangkat 3 tambah 3 dikalikan dengan minornya, yaitu 2, kan udah dicoret di sini ya, dicoret berarti didapatkan yang ini, yaitu 2112. Oke, lalu 0 di -1 pangkat genap, pangkat ganjil berarti -1, oke 1 kali -1 dikalikan determinannya, determinan dari 2101 yaitu 2 ya. Berarti 1 kali -1 kali 2 menjadi -2, oke betul ya. Selanjutnya di sini 2 kali 2 4, 1 kali 1 berarti 4 kurangi 1 3 ya. Oke kita catat 3 dulu. Di sini pangkat genap berarti positif 2 kali 1 2 dikali 3 6. Oke, positif 6. Betul ya. Jadi di sini -2 tambah 6 menjadi positif 4. Oke, hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Ekspansi baris dan ekspansi kolom ternyata sama-sama itu determinan dari metrik A sama dengan 4. Oke. Oke, kita materinya satu lagi. Contoh, kalau misalkan di sini ada metrik A yang metrik isinya seperti ini 101, 1-1, 0, 0, 2, 1. Tentukanlah metrik adjoin dari A dan A inverse. Nah, di sini jawab perhatikan di sini kofaktornya. Kayak kofaktor dari baris pertama, kolom pertama yaitu ya ini baris pertama, kolom pertama berarti -1, 0, 2, 1, oke. -1 pangkat 2 kali -1 berarti -1, oke benar dan selanjutnya ini benar. Oke, dan selanjutnya di sini kofaktor dari 21 yaitu 2, 22 yaitu 2, 23 yaitu -2. Pada baris ketiga kofaktornya -1, 1, dan -1. Nah, ini disusun menjadi metrik. Oke, ini kofaktornya. Metrik kofaktornya dari A adalah seperti ini. Ini isinya kofaktornya ya. Metrik adjoin dari metrik A adalah adjoin A kayak sama dengan C transpose. Nah, yang ini yang baris menjadi kolom. 112 menjadi 112 di kolom ya. Ini kita mencari determinannya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini determinan A. Determinan A itu hanya dicari ininya aja. Contohnya di sini pada baris pertama. Oke, kita ingetin dulu baris pertama adalah sebentar. Ini kecoret, maaf kita hapus dulu biar tertib. Oke. Pada baris pertama yaitu 101. 101. Oke, ini 1, 0, dan 1. Sudah benar. Lalu dikalikan kofaktornya yaitu -1, 1, 2. C-nya C1 ya, C11 -1, C12-nya -1 ya, benar ya di sini. Lalu C13-nya 2. Oke, benar ya. Tinggal dikalikan 1 dikali -1 -1 ditambah 0 ditambah 2. Oke, berarti -1 tambah 2 sama dengan 1. Oke, ini benar. Nah, A inverse-nya berarti 1 per determinan kali adjoin dari A. Oke, determinannya 1, berarti 1 per 1. Adjoinnya yang ini, kita sudah tulis tadi. Maaf maaf. Bukan yang ini metrik kofaktor ya, yang bawahnya. Oke. Nah, yang bawahnya. Nah, yang ini nih maksudnya ini adalah si adjoinnya. Oke, sehingga dikalikan jadi sama. Ini metrik inverse-nya.
Oke, ini ada contoh-contoh soal latihan. Nah, itu untuk pertemuan kali ini yang dalam sesi kedua ini kita sudah belajar dari metode tadi ya, contoh metode OBE. Salah satu tujuan dari oke, saya review dulu dari yang pertama. Ada metode dari determinan metrik itu ada metode Sarus. Oke, ini metode Sarus yang dicoret-coret lah intinya seperti ini. Yang miring ke kanannya ke bawah itu positif, yang miring ke kanannya ke atas itu negatif, ditambahkan atau dikurangi. Oke, yang selanjutnya adalah determinan menggunakan OBE atau operasi baris elementer, yang mana dalam metode ini pertukaran baris, pengalihan suatu dengan konstanta atau modifikasi dari metrik itu tujuannya adalah membuat metrik segitiga supaya menghitungnya mudah, yaitu dengan mengalihkan ininya saja, be apa, yang miring itu diagonalnya saja, elemen diagonalnya. Dan jangan lupa pada saat ada aturannya, pada saat pengalihan dengan suatu pertukaran yang pertama, pertukaran baris itu akan menghasilkan hasil determinan yang kebalikan ya, negatif positif, sehingga harus dikalikan negatif dulu. Kalau perkalian dengan konstanta, suatu baris jika dikalikan dengan suatu konstanta, maka determinannya menjadi 2 kali lipat, sehingga determinan yang baru harus dibagikan dengan konstanta itu. Aturan yang ketiga adalah jika suatu baris, dikalikan, eee, dengan konstanta lalu ditambahkan atau dikurangi kepada baris yang lain, operasi ini tidak menjadikan atau tidak merubah determinan yang baru ya. Kayak itu aturannya ada 3. Yang selanjutnya adalah determinan dari ekspansi kofaktor, yang mana di sini adalah yang pertama itu minor. Minor dari baris ke I, kolom ke J, gampangnya baris I-nya kita coret, kolom ke J-nya kita coret. Didapatkan di sana ada metrik yang ukurannya lebih kecil. Nah, itu adalah minor, lalu kita cari determinannya. Yang selanjutnya adalah kofaktor, yang mana kofaktor itu perkalian dari min 1 pangkat, posisinya ya, misalnya I tambah J, oke seperti itu, lalu I tambah J, lalu dikalikan, determinan dari minornya. Oke, didapatkan, kofaktornya berapa. Oke, yang selanjutnya untuk menghitung determinan, tinggal mengkalikan, misalnya determinan baris, berarti setiap elemen pada baris itu dikalikan dengan kofaktor dari elemen itu, lalu ditambahkan semuanya, hasilnya adalah determinan. Atau menghitung menggunakan, kolom ya, yaitu masing-masing dari elemen pada kolom itu dikalikan dengan kofaktornya. Lalu ditambahkan ya semuanya, kayak tinggal di elemennya dikalikan kofaktornya, ditambah-tambahkan. Oke, sekian untuk yang selanjutnya di sini ada, misalkan di sini ada oke, misalkan ini metrik A, nah oke. Kita buat metrik kofaktor dari metrik A, kita buat metrik, lalu kita ajuinkan, nah berarti metrik ajuin dari A. Oke, di sini untuk membuat inverse dari metrik A adalah 1/determinan. Nah, dicari dulu bisa menggunakan kofaktor, Sarus, atau OBE, dan dikalikan dengan, metrik kofaktor yang sudah diajukan. Jadi kofaktor transpose ya. Oke. Oke, itu untuk materi kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.